PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Dengarlah sobat-sobat sekalian. Aku benar-benar menyambut kalian semua dengan tangan terbuka. Ajaklah kawan-kawan kalian, seluruh laki-laki di desa sekitar Bukit Tengkorak ini. Itu kalian dapat menggunakan kudaku itu. Nah, ambillah. Iya, mari Kakang Gandar. Kita bersama-sama menunggang kuda itu. Terima kasih Tuan. Saya akan undang seluruh kawan-kawan kami di desa-desa sekitar ini. Mari Kakang. Mari Adi. Lihatlah itu Paramita, Karmapala. Iya, mudah-mudahan hati suci akan muncul sebagai perguruan besar yang melahirkan banyak pendekar-pendekar berbudi tinggi. Ya, terima kasih. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Anggara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mogan sebagai Chandra, Yanuar sebagai Karmapala, Lili Latif sebagai Paramita, Naryo Iren sebagai Kalarokso, Rusli sebagai Kalajabang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista secara diam-diam dengan kekuatan sirapnya berhasil mendapatkan pedang ular emas. Dan untuk menjaga hubungannya dengan Paramita, terutama dengan Raden Karmapala yang sangat dibutuhkan kekuatannya, Resi Amista menggantinya dengan sebilah pedang yang hampir tidak berbeda dengan pedang ular emas yang telah dipersiapkannya. Pedang ini kini menjadi milikku. Pastilah mataku tidak salah. Ini adalah sebuah pusaka yang sangat hebat. Sebuah pedang sakti yang tiada tanding. Hei, siapa itu? Oh, aku Ki Guru, Jantra. Mau apa kau berkeliaran malam-malam seperti ini? Oh, Ki Guru. Itukah pedang yang Ki Guru idamkan? Setan kecil. Rupanya kau juga merasa penasaran dan ingin melihat pedang yang ku-idam-idamkan ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Baiklah, aku hargai dirimu. Karena kau pun termasuk salah seorang ahli pedang. Marilah ikutlah aku. Jangan di tempat ini. Aku khawatir aji sirap yang kulontarkan pada dua pondok itu akan segera lenyap. Ayo, marilah kita sama-sama membuktikan kehebatan pedang ini. Hap! Bagaimana Jantra? Apakah kau yakin kini dengan kehebatan pedang ini? Kau merasakannya? Merasakan perbawa yang sangat luar biasa dari pedang ular emas ini? Oh, iya. Perbawa yang teramat mengerikan. Seluruh saraf-saraf kulit tubuhku seakan-akan diselimuti oleh maut yang menggerimang. Iya, aku merasakannya, Ki Guru. Wah, masukkanlah pedang itu. Aku percaya dengan keampuhannya. Terima kasih, wahai Durgaku yang agung. Karena berkatmu lah pedang ini berada di tanganku.
terhibur sudah rasa kecewaku karena lepasnya kujang cakrabuana dari intaianku. Ya. Ya. Cukup Ki Guru. Sarungkan pedang itu. Pedang yang hebat. Pedang yang sangat hebat. Ya. Ya. Oh, Durga Agung. Kekuatan apa ini? Oh, aku harus memasukkan pedang ini kembali ke dalam sarungnya. Kau ingin membunuhku, Ki Guru? Iya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa pedang ini. Aku harus menyelidiki kekuatan apakah yang sesungguhnya bersemayam di dalamnya. Luar biasa. Oh, Ki Guru. Chandra, bangunlah. Marilah kita kembali. Aku khawatir pemuda sakti itu mengetahui perbuatanku. Walaupun aku tidak gentar sedikit pun, tapi aku tetap ingin menjaga hubungan baikku dengannya. Aku ingin mempunyai sebaris kekuatan yang tangguh dalam pertemuan besar nanti. Tetapi, mengapa tadi Guru bersikap begitu liar? Kibasan pedang itu seakan-akan tidak membelah tubuhku. Pedang inilah yang melakukannya. Aku sendiri tidak mengerti. Tiba-tiba saja muncul satu kekuatan yang tidak dapat kukendalikan. Begitu luar biasa. Dan begitu aku sadar secara sepenuhnya, baru aku berhasil menguasai diriku dan memasukkan pedang ini segera ke dalam sarungnya. Begitukah yang terjadi? Kira-kira kekuatan apakah itu, Ki Guru? Saat ini aku belum tahu, tapi aku pasti akan segera mengetahuinya. Kekuatan itu mengalir deras. Semakin lama semakin kuat rasanya. Oh, Durga Agung. Agaknya tibalah masanya aku hadir di tanah Jawa dan Pasundan ini. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang akan dapat menghalangi kehendakku. Ayo kita tinggalkan tempat ini dan kembali tidur. Mudah-mudahan mereka tidak menyadari hingga meninggalkan Bukit Tengkorak ini setelah pertemuan besar 6 hari lagi. Celaka. Aku tertidur pulas sekali. Aneh. Apakah yang telah terjadi? Seakan-akan ada satu pengaruh tidak dapat kutahan tadi malam. Aku harus melihat Paramita. Pintu pondoknya belum terbuka. Akan kulihat segera. Hup. Hup. Paramita. Adik Paramita. Adik Paramita. Ada apa? Ada apa kau mengganggu tidurku? Hari sudah siang. Apakah tidak ada yang terjadi denganmu malam tadi? Yang terjadi denganku? Apa maksudmu? Di mana pedangmu? Paramita tersentak mendengar kata-kata Raden Karmapala. Segera saja ia berlari masuk ke dalam pondoknya. Raden Karmapala mengikutinya dari belakang dengan perasaan was-was. Tetapi ketika tiba di dalam, ia melihat Paramita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Syukurlah jika pedang itu masih ada. Hanya saja aku merasa aneh dengan suasana tadi malam. Aku tertidur bagaikan tidak sadarkan diri. Dasar kau saja yang selalu berpikiran buruk. Bukankah kau pernah mengatakan, sudah lebih dari 5 hari engkau tidak tidur dengan baik? Ya, tentu saja semalam kau tak dapat menguasai diri lagi. Iya, tapi rasa-rasanya ada yang ganjil dengan suasana malam tadi. Sudahlah, tinggalkan kamarku ini. Tidak tahu malu, kau masuk ke dalam kamarku. Ayo, keluar cepat. Maafkan aku, adik Paramita. Belum lagi aku mandi, bahkan merapikan diri. Aku sudah menemuinya. Benar-benar memalukan.
Sementara itu, di sekitar daerah Jawa dan Pasundan, di beberapa tempat yang berlainan, terjadi peristiwa pembantaian yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh bayangan hitam yang mulai disebut-sebut para penduduk dengan nama iblis berjubah hitam. Satu hal yang patut diperhitungkan, kejadian-kejadian itu terjadi selalu tak jauh dari perguruan ataupun padepokan khusus yang cukup mempunyai nama. Aku kira pertemuan kita nanti akan ramai dikunjungi para pendekar. Karena undangan yang kita sebarkan itu bertepatan dengan hadirnya malapetaka yang cukup serius. Malapetaka yang dibuat oleh iblis berjubah hitam. Sebuah hal yang baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, kukira juga begitu, Kakang Amista. Bukankah begitu, Kakang? Iya, benar. Semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan rencana kita, Adik Kalajabang. Pertemuan dan iblis berjubah hitam adalah dua rancangan Ki Guru yang sangat hebat. Setan, kau mencari mati, Chandra. Berani benar kau menyebut-nyebut itu dengan seenakmu. Oh, ampun Ki Guru. Aku melupakan hal itu. Ampunkanlah saya. Setan. Dengarlah Chandra, aku sudah katakan jangan membuat masalah dengan menyebut-nyebut hal itu secara berterang. Aku tidak ingin semua yang sudah kurencanakan menjadi berantakan. Cukup sudah pengalamanku dahulu. Kegagalan demi kegagalan. Aku lebih suka membunuh untuk lancarnya rencanaku. Berhati-hatilah engkau. Iya, saya mengerti Ki Guru. Kalau Rokso, bagaimana dengan pekerjaanmu? Aku merasa kau terlalu cepat menyelesaikan tugasmu. Apakah sudah kau jalankan semuanya sesuai dengan rencana? Saya kira semuanya sudah selesai, Kakang Amista. Tidak kurang dari 11 lokasi yang saya sebarkan, sekaligus melaksanakan tumbalnya. Ya, berarti semuanya lengkap, Kakang Amista. Saya menjabarkan di 9 lokasi. Berarti setidak-tidaknya tidak kurang dari 20 perguruan akan hadir. Belum lagi pengumuman yang saya sebarkan di tempat-tempat keramaian. Pastilah bukit ini kelak akan ramai dikunjungi tamu, tidak kalah dengan pertemuan yang pernah dibuat oleh Jerangkong Hidup beberapa tahun yang lalu, Kakang. Jika ada dan memang masih hidup, aku akan menyelesaikan legenda kepuasaannya. Atau justru pada pertemuan besar itu, dia akan kujadikan tumbal kebangkitan perguruan hati suci. Kala Rokso, bagaimana dengan seluruh orang-orang kita yang selama ini kalian sembunyikan? Mereka semua sudah berkumpul tak jauh dari kaki bukit tengkorak ini. Pada saatnya mereka semua akan berkumpul. Bagus. Sekarang dengarlah perintahku selanjutnya. Bersihkan seluruh tubuh anak buahmu. Cara pakaian seperti yang sudah kita rencanakan. 2 hari lagi, tepatnya 3 hari sebelum keramaian itu, semuanya sudah berada di sekelilingku. Mereka sudah menjadi pagar, menjadi barisan yang memagariku. Iya. Pada hari berikutnya, di Bukit Tengkorak. Kepalaku pening sekali. Rasa-rasanya akan kutumpahkan saja seluruh isi perutku ini. Mual sekali dan pening. Sebaiknya aku jauhi saja tempat ini. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat keadaanku ini. Aku akan ke sungai kecil di belakang bukit ini. Iya. Yang aku, jika tidak mengingat akan jabang bayi di dalam perutku ini. Rasanya ingin aku mati untuk menutupi aibku. Kakang Mas Purbaya, ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Atau aku mati bersama-sama dengannya dan juga jabang bayi dalam kandunganku ini. Paramita menjatuhkan dirinya di rerumputan pinggir sungai. Ia menangis terisak-isak, memikirkan keadaan dirinya. Tanpa disadari, sesosok bayangan mendekatinya perlahan-lahan. Adik Paramita,
Kau Kakang Karmapala. Boleh kan aku duduk bersamamu? Percayalah padaku. Aku akan membantumu untuk menyelesaikan masalahmu dengan Purbaya. Aku mengenal anak itu sejak kecil. Aku mengetahui banyak tentang dirinya. Aku kira dia adalah anak yang baik. Justru pada saat itu, akulah yang malapetaka. Dan Purbaya adalah seorang calon pemuda dan pendekar yang memiliki pribudi tinggi. Tidak seperti diriku saat itu. Karena itu, jika memang kau mau menuruti kata-kataku, marilah kita segera tinggalkan tempat ini. Percayalah, bersamaku semua persoalanmu akan aku selesaikan. Dan aku akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Diriku, bahkan seluruh kekuatan Galuh yang kini menjadi hakku. Marilah, tinggalkanlah tempat ini, dan semuanya akan selesai. Percayalah padaku, adik Paramita. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku akan segera bertemu dengan Kak Wulan. Begitu aku tiba di Karangsedana, aku yakin Kak Wulan akan pergi ke sana. Dia pasti sudah menduga arah kepergianku. Adik Paramita, bagaimana? Maukah engkau? Marilah kita tinggalkan tempat ini. Dan percayalah, semuanya akan selesai. Percayalah padaku, adik Paramita. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Aku akan segera bertemu dengan Kak Wulan. Begitu aku tiba di Karangsedana. Ya, aku yakin Kak Wulan akan pergi ke sana. Ia pasti sudah menduga arah kepergianku. Adik Paramita, bagaimana? Maukah engkau? Aku percaya padamu, Kakang Karmapala. Tapi, kukira sebaiknya jangan saat ini. Kita lihat dalam beberapa hari lagi. Dan alangkah baiknya jika selesai urusan di Bukit Tengkorak ini, Kakang. Sebenarnya, aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Purbaya. Tapi, jika memang kau menghendaki begitu, aku menurut saja. Hanya saja pintaku, janganlah engkau terlalu bersedih. Percayalah, hari depan untukmu begitu cerah. Terima kasih, Kakang Karmapala. Kau sangat baik kepadaku. Ketika kedua remaja tengah terlibat dalam perbincangan, tiba-tiba telinga mereka mendengar gumam dan langkah beberapa orang yang menuju ke atas bukit. Mari kita lihat siapa yang datang. Baiklah, Kakang. Lihat itu, serombongan orang. Sepertinya mereka bukanlah dari golongan pendekar. Iya, kukira mereka adalah penduduk sekitar bukit ini, Kakang. Ayo, Kakang, kita cari tahu maksud mereka datang ke bukit ini. Baik, marilah adik Paramita. Sebentar, tunggu sebentar paman-paman semua. Siapakah paman-paman ini semua? Dan mau apakah paman datang dan naik ke Bukit Tengkorak ini? Siapakah engkau ini, anak muda? Apakah engkau adalah kelompok dari perguruan Hati Suci? Hati Suci? Kakang, itu adalah nama perguruan yang akan dibentuk oleh Resi Amistah. Iya, aku adalah salah seorang tamu dari perguruan tersebut. Apakah maksud kalian datang mengunjungi perguruan Hati Suci ini? Kami penduduk di sekitar kaki bukit ini ingin bergabung dengan perguruan tersebut. Ya, kami membaca pengumuman yang banyak tersebar di kaki bukit ini yang menyatakan bahwa perguruan Hati Suci berlokasi di sini. Apakah pekerjaan kalian sementara ini? Kami semua adalah petani-petani kecil. Tetapi sejak masih kanak-kanak, ada beberapa dari penduduk desa di sekitar bukit ini yang menguasai ilmu bela diri. Kami bisa menggunakan pedang dan tombak, walaupun hanya sedikit-sedikit. Oh ya, selamat datang. Selamat datang. Adik-adikku, Paramita dan Karmapala, lihatlah betapa gembira hati ini. Kehadiran kita mendapat sambutan dari penduduk setempat. Mari, silakan naik terus. Terus ke sana. Kalian dapat berkumpul di depan barak besar. Ayo, naiklah terus. Bagus. Apakah masih ada lagi kawan-kawan kalian yang berminat bergabung dengan Hati Suci? Ya, banyak sekali, Tuan. Banyak sekali. Mungkin besok atau lusa mereka juga akan berdatangan kemari. Bagus. Bagus sekali. Atas simpati kalian, warga desa sekitar Bukit Tengkorak. Atas dukungan dan simpati kalian, nama Bukit Tengkorak kelak akan menjadi besar dan harum di seluruh persada tanah Jawa dan Pasundan. Kakang Gandar,
Jika begitu, sebaiknya kita berdua segera kembali ke desa. Dan juga ke desa-desa lainnya. Kita beritahukan pada seluruh kawan-kawan yang ingin ikut bergabung bahwa perguruan hati suci menyambut kita dengan hangat seperti ini. Dengarlah sobat-sobat sekalian. Aku benar-benar menyambut kalian semua dengan tangan terbuka. Ajaklah kawan-kawan kalian, seluruh laki-laki di desa sekitar Bukit Tengkorak ini. Itu kalian dapat pergunakan kudaku itu. Nah, ambillah. Iya, mari Kakang Gandar. Kita bersama-sama menunggang kuda itu. Terima kasih Tuan. Saya akan undang seluruh kawan-kawan kami di desa-desa sekitar ini. Mari Kakang. Mari Adi. Lihatlah itu Paramita, Karmapala. Iya, mudah-mudahan hati suci akan muncul sebagai perguruan besar yang melahirkan banyak pendekar-pendekar berbudi tinggi. Ya, terima kasih. Tetapi untuk dapat tampil dan dapat kehormatan dalam pertemuan ini, kami harus dapat menunjukkan kepada mereka kelompok perguruan-perguruan besar akan kemampuan kami. Kami harus dapat menunjukkan pada mereka bahwa kami orang-orang dari hati suci adalah juga kelompok yang tidak dapat dibuat main-main. Iya, saya berdoa. Semoga itu dapat terlaksanakan Paman Kalarokso. Maaf, saya harus menemui mereka, memberikan beberapa persyaratan aturan yang telah kami siapkan. Silakan, Paman. Kakang, beruntung sekali kakek Amista ya. Mudah-mudahan. Menjelang sore hari, kembali Bukit Tengkorak didatangi oleh sekelompok laki-laki berbagai macam dan ukuran yang kesemuanya mengaku sebagai penduduk dari desa-desa di sekitar Bukit Tengkorak. Gelombang hadirnya penduduk desa itu tiada henti-hentinya sampai di hari berikutnya. Dan pada 3 hari sebelum pertemuan besar itu, di Bukit Tengkorak telah kedatangan lebih dari 100 penduduk. Dengarlah wahai anak-anak murid perguruan hati suci angkatan pertama. Dalam waktu beberapa hari lagi, kita akan membuka dan memperkenalkan perguruan hati suci ini pada seluruh tokoh-tokoh dari tanah Pasundan dan Jawa. Dan untuk itu, tugas kalian semua yang pertama adalah melakukan penyambutan kepada para tamu dengan sebaik-baiknya. Walaupun segala serba tergesa-gesa, tapi kami harapkan pertemuan itu akan dapat kita buat dengan cukup meriah. Ketahuilah, perguruan hati suci ini dipimpin oleh Resi Hati Suci. Dari dalam pondok kecil yang tepat berada di muka barisan murid-murid hati suci, keluar seorang laki-laki berpakaian putih dengan mengenakan penutup wajah berwarna putih. Raden Karmapala dan Paramita yang menyaksikan dari samping depan barisan terkesiap melihat pemunculan seseorang laki-laki dengan mengenakan jubah putih disertai penutup wajah. Lihat itu adik Paramita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pasti itu adalah Resi Amista. Tapi mengapa ia mengenakan cadar putih segala ya Kakang? Dan untuk apakah ia menyembunyikan wajahnya Kakang? Nanti bisa kita tanyakan padanya. Jika jawabannya tidak memuaskan kita, segera saja kita tinggalkan. Jangan sampai kita terlibat ke dalam urusan yang mulai aneh dan tidak kita mengerti ini. Nah, inilah dia pimpinan kita semua, Resi Hati Suci. Berikan salam dan sembah bakti kalian. Salam dan sembah bakti kami semua untuk yang Nah, untuk selanjutnya kalian diminta untuk memanggilnya cukup dengan sebutan Ki Guru. Dan sebagai pembantu beliau adalah aku, Kalarokso, dan adikku Kalajabang. Dan 2 anak muda yang perkasa di sana itu adalah 2 cucu kesayangan beliau, Raden Karmapala dan Paramita. Sejenak kumpulan murid-murid hati suci itu berbisik-bisik sambil memperhatikan ke arah Raden Karmapala dan Paramita. Dan Karmapala yang menjadi pusat perhatian dan juga diperkenalkan sebagai cucu dari Resi Hati Suci menjadi tersinggung. Pemuda ini telah bersiap untuk beranjak dan membuka suara, tapi Paramita yang berada di sampingnya mencegah. Sudahlah Kakang Karmapala, jangan hiraukan. Biarkan saja. Jangan mencari keributan Kakang.
kita dapat tinggalkan tempat ini begitu selesai semua urusan di sini. Bukankah kita... maaf, aku pernah berjanji untuk membantu niat baik dan suci dari mereka, Resi Amista. Tidak hanya kau, aku pun telah berjanji. Ya, biarlah mereka mengatakan itu. Tetapi begitu pesta pembukaan perguruan ini selesai, kita akan tinggalkan tempat ini. Lihatlah itu Kakang, agaknya kakek Amista hendak berbicara. Lihat itu Kakang, suara berisik menjadi tenang begitu kakek Amista mengangkat tangannya. Selamat datang murid-muridku, murid-murid dari perguruan hati suci. Selamat dan sejahteralah kalian semua. Sekali lagi selamat untuk kalian semua. Hati suci didirikan untuk menyebarkan angin dan gemuruh perdamaian, untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Karena itu marilah kita semua berjuang, berusaha untuk terciptanya perdamaian. Perguruan hati suci. Masuklah cucuku Paramita dan juga kau Raden. Aku tahu kau pasti akan segera datang menemuiku. Datang dengan pertanyaan-pertanyaan dalam benakmu. Duduklah, jangan hanya berdiri saja di situ. Iya, benar Kek. Saya tiba-tiba saja sepertinya dihadapkan oleh keanehan-keanehan yang tidak dapat kami jawab. Karena itu, kami datang untuk menuntut jawabannya, Kakek. Baiklah. Kau tidak perlu bertanya. Biar aku saja yang akan menjelaskannya. Perguruan hati suci akan kugelarkan dalam bentuk kesucian yang sesungguhnya. Suci dalam arti hati bahkan diri. Kebersihan yang tidak dapat dipisahkan dari kesucian akan kuhadirkan dalam cara mereka semua berpakaian. Bahkan bentuk dari bangunan pun kelak secara perlahan-lahan akan kucerminkan kesucian maupun kebersihannya. Jadi untuk kau ketahui, kelak seluruh murid-muridku akan mengenakan seragam berwarna putih. Lalu bagaimana dengan cadar yang kakek kenakan itu, Kakek? Itulah masalah yang teramat sulit untuk kupecahkan. Aku khawatir justru pertemuan yang akan kubuat sebagai permulaan yang baik, sebagai landasan dari rencana perdamaianku ini akan kotor oleh keributan-keributan yang dibuat oleh mereka yang mendendam. Ataupun menganggap aku sebagai musuh mereka. Karena itu aku memutuskan untuk hilang dari dunia kependekaran Jawa dan Pasundan. Amista akan lenyap dan kini yang ada adalah Resi Hati Suci. Apakah tidak mungkin kelak akan tersebar? Bukankah aku yang kini duduk di hadapanmu dan juga adik Paramita adalah bukan anggota hati suci? Karena itulah aku minta pada kalian untuk berjanji. Tidak akan mengatakan siapa sebenarnya Resi Hati Suci itu. Berjanji? Iya, jika tidak semua rencanaku ini akan hancur, akan rusak. Dan mungkin pertemuan yang merupakan peresmian perguruan hati suci ini akan diwarnai dengan keributan-keributan. Dan niatku itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Karena itu aku mohon kalian untuk berjanji tidak akan menyebarkan ataupun mengatakan siapa sesungguhnya Resi Hati Suci. Jika memang engkau pada dasarnya ingin berbuat baik, tidak ada salahnya kami berjanji. Adik Paramita. Iya, Kakang Karmapala. Alasan kakek Amista adalah benar-benar baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya adalah untuk kebenaran semata-mata, Kakang. Karena itu, aku juga mengharapkan Kakang berjanji untuk kepentingan hati suci. Baiklah adik Paramita. Aku mau berjanji untuk itu. Nah, dengarlah itu, Kek. Aku berjanji tidak akan mengatakan siapa Resi Hati Suci pada siapapun juga. Iya, demi kehormatanku sebagai seorang laki-laki, aku berjanji tidak akan mengatakan siapa Resi Hati Suci itu sesungguhnya. Bagus. Terima kasih. Aku percaya pada kalian semua, pemuda dan pemudi pendekar. Terima kasih. Sambil mengoceh sendirian dan sesekali terdengar isapnya, jerangkong hidup melayang-layang dari satu pohon ke pohon yang lain. Ia bertekad untuk dapat mencari dan menemukan Karmapala muridnya.
dan membuktikan bahwa muridnya adalah tetap seorang laki-laki kesatria. Aku tidak percaya cucuku Karmapala akan kembali bersikap ugal-ugalan. Aku telah mempercayakan segala-galanya pada anak itu. Pala, kau adalah seorang pendekar, Pala. Seorang laki-laki utama. Aku harus buktikan bahwa semua ocehan Anting Wulan tentang kebejatanmu adalah dusta. Kemana aku dapat menemukan Karmapala cucuku? Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus kembali lagi ke dunia ramai. Aku akan masuk ke dalam kota. Biarlah kembali Pasundan menjadi gempar dengan kehadiranku. Biar aku hanya ingin mencari muridku. Mudah-mudahan ia yang justru menemuiku. Karena aku yakin kehadiranku di keramaian kota akan menjadi buah bibir yang segera menyebar ke seluruh daerah di sekitar sini. Bahkan mungkin hingga jauh ke tanah Jawa bahwa Cerangkong hidup kini telah hadir kembali. Seperti yang telah diduganya, begitu ia memasuki gerbang kota, seluruh mata dan perhatian tertuju ke arahnya. Sesosok tubuh hitam tinggi kurus, wajah menyeramkan, seakan-akan tidak lagi terbungkus daging, melangkah santai dengan seenaknya. Akan tetapi, tubuhnya bergerak dengan cepat, seakan-akan melayang ditiup angin. Cerangkong hidup telah hadir kembali. Jangan takut. Cerangkong hidup kali ini bukanlah lagi iblis pembunuh, iblis maha jahat seperti puluhan tahun yang lalu. Biarlah terus menjadi perhatian. Mudah-mudahan cucuku Karmapala akan mendengar kehadiranku di tanah Pasundan ini. Aku akan duduk dan beristirahat di keramaian taman ini. Para penduduk kota bubar ketakutan. Aku telah membuat takut mereka. Dewata Agung, demi cucuku Karmapala aku telah menakut-nakuti kembali penduduk kota. Pasukan prajurit berkuda datang mendekatiku. Biarlah, akan kulihat apa maunya mereka. Orang tua, siapakah engkau ini sesungguhnya? Mengapa engkau menakut-nakuti penduduk kota ini? Aku minta kau segera menyingkir dari tempat ini. Keluar jauh-jauh dari kota Rupada ini. Jadi saat ini aku berada di kota Rupada? Iya. Bukankah kota Rupada berada dalam kawasan kerajaan Galuh? Benar. Ini adalah kawasan kerajaan besar Galuh. Karena itu cepatlah engkau menyingkir jauh. Sembunyikan dirimu di dalam kelebatan hutan. Jangan menakut-nakuti penduduk Galuh. Aku hanya singgah untuk sementara di sana. Beberapa saat lagi, mungkin aku segera meninggalkan kota ini. Biarkanlah aku beristirahat sejenak di taman ini. Aku minta kau tinggalkan tempat ini sekarang juga. Atau kau akan kuseret hingga ke pinggiran hutan. Beginikah sikap dari prajurit-prajurit sebuah kerajaan besar seperti Galuh? Kakang, agaknya setan kurus itu tidak dapat kita ajak bicara. Iya. Akan aku hajar dan kemudian kuikat di belakang kudaku. Aku akan menyeretnya, Kakang. Iya. Kau berilah hajaran pada orang tua yang tidak tahu diri itu. Kakang tetaplah di punggung kuda. Saksikan saja aku akan membuatnya berteriak meminta ampun. Kau cukup tenang rupanya orang tua. Dan tidak takut dengan bencana yang sudah di depan matamu. Prajurit Galuh itu kemudian melompat dari punggung kudanya dan kemudian melangkah perlahan-lahan sambil terkekeh-kekeh, memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, seakan-akan hendak mempermainkan Cerangkong hidup. Akan tetapi, Cerangkong hidup bersikap biasa saja, tidak menghiraukan sedikit pun ulah dari prajurit Galuh itu. Merasa sikapnya tidak mendapat tanggapan, prajurit Galuh itu menjadi geram dan kemudian menjulurkan tangannya, mencengkram, siap untuk membanting lawannya. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Buat berkedel tubuhmu setan kurus.
Begitu tangannya menyentuh dada Jerangkong hidup, tangan prajurit Galuh itu seakan-akan menjadi lumpuh, dan belum lagi ia sempat menyadari apa yang terjadi dengan dirinya. Tiba-tiba ia merasakan sebuah usapan di sekitar tengkuk dan pinggangnya. Dan usapan yang dilakukan oleh Jerangkong hidup itu begitu cepatnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menangkap gerakannya. Seketika itu juga, prajurit Galuh itu bercingkrak-cingkrak, melolong bagaikan kesurupan. Aduh, sakit, aduh, Kakang, tolong. Tubuhku, Kakang, rasanya seperti ditusuk beribu-ribu jarum. Aduh, tubuhku bagai disengat ribuan tahun. Setan. Rupanya engkau adalah seorang iblis jahat. Apa yang telah kau lakukan dengan kawan kami? Sakit, Kakang. Kawanmu terlalu kejam dan jahat terhadapku. Ia hendak membuat aku berteriak melolong, menyeret di belakang kuda. Dan jika ia kini yang melolong dan berteriak-teriak, itu adalah tulah dari Dewata Agung. Aku tidak dapat kau permainkan setan jahat. Oi, kepung iblis jahat ini. Jangan biarkan ia lolos. Bersiaplah kalian semua. Jaga jarak. Gunakan tombak. Tahan, Paman prajurit. Tahan, Paman. Hentikanlah keributan ini. Siapa engkau? Berani menahan dan mencampuri urusanku? Engkau agaknya dari kelompok Tongkat Merah. Benar, Paman. Saya adalah anggota Tongkat Merah, pengemis Tongkat Merah. Lalu apa maksudmu? Menghentikan niatku, memberikan hajaran pada iblis jahat itu? Kau rupanya telah mengumpulkan kelompok. Apa maumu? Apakah engkau berani pada kami prajurit Galuh? Apakah kalian semua ingin memberontak kepada Galuh? Tidak, Paman. Justru kedatangan saya kemari adalah hendak menolong Paman sekalian. Biarlah saya yang akan mencoba memohon pada orang tua itu untuk menolong prajurit Paman. Kakek tua Jerangkong, terimalah hormat saya dan seluruh anggota Tongkat Merah. Rupanya engkau mengenalku, Nona Manis. Di manakah pemimpinmu, Parangpungkur? Beberapa anggota kami saat ini secara beranting mencoba menghubungi guru. Mungkin sebentar lagi ia akan tiba di sini. Kakek Jerangkong, kasihan sekali laki-laki itu. Lepaskanlah totokannya. Kakek. Apakah engkau bisa melepaskannya, Nona Manis? Jika tidak dianggap lancang, saya akan mencoba melepaskan totokan itu. Silahkan, lepaskanlah totokan itu, Nona Manis. Baiklah. Bagaimana, Nona Manis? Apakah engkau sanggup melepaskan totokannya? Saya tidak sanggup, Kakek Jerangkong. Jalan darahnya telah tertutup oleh kekuatan yang tidak dapat saya tembus. Tentu saja. Kau tidak akan mampu, Sariti. Salam hormat dari kami yang tak dapat menyambut kedatangan Tuan Jerangkong hidup dengan baik di kota ini. Sekali. Aku datang tanpa kau minta dan kau undang. Bagaimana kau bisa meminta maaf seperti itu, Parangpungkur? Kedatangan Tuan yang terhormat tiba-tiba di kota Rupada tentu saja sangat mengejutkan saya. Beberapa orang kami yang telah mengenal Tuan segera melaporkan secara beranting. Marilah singgah ke gubuk kami jika Tuan berkenan. Setan, kalian semua berbincang-bincang. Akan tidak memandang kami ini sebagai penguasa dari kota Rupada. Tuan Perwira, atas nama kelompok Tongkat Merah, saya minta Tuan mau menyudahi semua urusan dengan Tuan Jerangkong hidup ini. Kemudian, Ki Parangpungkur mendekati prajurit Galuh yang masih mengerang kesakitan sambil dipegangi oleh dua orang temannya dengan menepuk beberapa bagian jalan darah di tengkuk dan pinggangnya. Ki Parangpungkur berusaha melenyapkan penderitaan prajurit itu. Maaf jika aku terlalu lancang, Tuan Jerangkong. Saya kira cukup sudah hukuman untuk prajurit itu. Sungguh hebat sekali kau, Parangpungkur. Anjing buduk, siapapun kalian adanya, aku tidak akan gentar.
Jerangkong hidup, jerangkong kubur, maupun jerangkong neraka. Ayo, kepung dan sikat jerangkong iblis itu. Tahan, Pak prajurit. Ayo. Jika saja ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tentu kalian semua sudah terkapar dengan tanpa nyawa. Kau berani melawan kami, prajurit-prajurit Galuh, kakek iblis. Dengarlah Tuan prajurit. Kakek tua yang ada di hadapanmu itu, yang kau anggap pengacau itu adalah Tuan Jerangkong hidup. Apakah kau ini benar-benar tidak mengenalnya? Tidak mengetahui siapa beliau itu? Aku tidak peduli. Kelak setelah aku kembali dan melaporkan ke istana, Jerangkong hidup akan menjadi musuh utama dari Galuh. Seluruh jago Galuh akan dikerahkan untuk mencari dan menangkap engkau, kakek iblis. Dan kau pun akan mendapat nama yang kurang baik, kakek pengemis. Kau tidak menolong kami. Nasibmu jelek, kakek pengemis. Kau pun kena getah akibat perbuatanku. Biarlah. Kami ini kaum pengemis sudah terlalu sering dikejar-kejar. Sudah terlalu sering diincar-incar. Tapi jika saja kelak tudungannya di Galuh mengetahui perbuatannya. Dan kelak Karmapala hadir. Tentu prajurit cecunguk macam ini akan dijantung di tengah alun-alun. Di manakah dia? Di manakah muridku itu, Parang Pungkur? Apakah kau mengetahui di mana dia berada? Karmapala maksudmu? Jadi Tuan Jerangkong kini tengah mencarinya. Jika boleh saya tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Aku telah melepasnya pergi, tetapi kini aku ingin menemuinya lagi. Aku ingin membuktikan bahwa dugaan Antingulan tentang sikap muridku itu adalah tidak benar. Karmapala muridku kini bukanlah anak yang pengal seperti dulu. Kini dia adalah seorang pemuda gagah yang berbudi. Dia adalah seorang calon pendekar besar yang kelak akan mengangkat namaku, Jerangkong hidup, yang kelak dapat menghapus walaupun setitik dua titik dosaku pada tanah Jawa dan Pasundan. Lalu Tuan Jerangkong hidup hanya sendiri mengelola perguruan hati suci apa? Hati suci? Perguruan hati suci? Apa maksudmu, pengemis gila? Loh. Jadi apa maksudnya dengan pengumuman itu? Pengumuman apa, Parang Pungkur? Begini, pertemuan besar. Itu, apakah Tuan tidak tahu dengan pengumuman itu? Itu kain yang menempel di pohon besar itu. Jerangkong hidup yang telah digeluti oleh rasa tidak mengerti segera saja melesat bagaikan kelelawar sakti. Dan beberapa saat saja, kain yang menempel di pohon besar itu telah berada dalam genggamannya. Apa ini? Apa artinya ini semua? Siapa yang menempati Bukit Tengkorak? Benar-benar tidak memandang aku lagi. Jerangkong hidup menggeram. Matanya mencorong bagaikan hendak mengeluarkan api. Sementara itu Ki Parang Pungkur, pimpinan pengemis tongkat merah, dan Sariti memandangnya dengan rasa was-was dan tidak mengerti. Apa ini? Apa artinya semua ini? Siapa yang telah menempati Bukit Tengkorak? Benar-benar ia tidak memandang mata lagi padaku. Pada Jerangkong hidup akan kulihat siapa adanya mereka. Dan engkau, apakah engkau tidak tahu, Parang Pungkur? Apakah engkau benar-benar tidak mengerti siapa orang yang mengatasnamakan perguruan hati suci? Sebelum bertemu dengan Tuan, kami malah mengira bahwa hati suci dan undangan ini datangnya dari Tuan. Akan kulihat segera siapa adanya mereka. Sariti, agaknya pertemuan di Bukit Tengkorak kali ini akan lebih dahsyat dari yang pertama kali. Tapi kita belum mengerti siapa orang yang telah menempati Bukit Tengkorak milik Jerangkong hidup. Segalanya akan menjadi jelas beberapa hari lagi. Awas Sariti, jangan pergi sendiri ke sana. Ya, tunggu aku dulu. Kita bersama-sama menghadirinya. Nah, ayo, kita pergi. Akan kulihat. Sariti, Akan kulihat. 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 Ayo.
sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini dulu. Tunggu dulu Tuan Pengemis. Oh, iya, aku lupa. Mudah-mudahan aku bisa melepaskan pengaruh totokannya lagi seperti tadi. Ya. Kemudian 8 prajurit yang terkapar tidak berdaya itu dibebaskan kembali dari pengaruh totokan jerangkong hidup. Dan ketika Ki Parangpungkur hendak meninggalkan tempat tersebut, Tuan Parangpungkur, jika boleh tahu siapa sebenarnya jerangkong hidup itu? Mengapa tadi Tuan berdua menyebut-nyebut nama Raden Karmapala? Bukankah yang Tuan berdua maksudkan itu adalah putra dari junjungan kami Prabu Sana? Iya, betul, benar. Jerangkong hidup itu adalah guru dari Raden Karmapala. Junjungan kalian yang nakal dan gemar memberikan ajaran pada orang yang tidak berkenan dengan kehendak hatinya. Sudahlah. Marilah Sariti, kita tinggalkan tempat ini. perwira prajurit itu termangu dan tengkuknya serasa meremang jika mengingat dan kenakalan Raden Karmapala. Bocah yang galaknya tidak terkira. Kengeriannya serasa semakin memuncak. Manakala ia mengingat junjungannya yang kini semakin dewasa, tentu kepandaiannya akan menjadi semakin hebat. Dengan tertunduk lesu, perwira prajurit itu memerintahkan kelompoknya untuk kembali. Sementara itu di salah satu sudut kota Rupada, di sebuah rumah besar yang cukup tersembunyi, Ki Parangpungkur tengah berbicara di hadapan kelompok pengemis yang hampir seluruhnya berlengan tunggal. Untuk menanggapi situasi tersebut, maka aku akan mengirim sejumlah anggota tongkat merah ke Bukit Tengkorak. Walaupun tidak terlalu jauh dari tempat ini, aku tidak akan mengirimkan sejumlah besar anggota tongkat merah dari kota Rupada ini. Aku minta setiap cabang dari kelompok tongkat merah mengirimkan 5 anggota pilihannya. Begitu juga dari tempat ini. Dan tongkat merah cabang Rupada ini harus menyebarkan perintah ini ke seluruh tanah Pasundan secara beranding. Secepatnya dapat kalian lakukan. Kalian tidak perlu saling menunggu untuk tiba di sana. Ya. Dan perintahku yang terpenting ialah jangan mengambil tindakan apapun sebelum ada perintah susulan. Dan kau Sariti, jika ingin lebih dahulu, berangkatlah bersama 5 anggota kota Rupada. Baik, Kek. Saya akan berangkat bersama-sama dengan mereka. Sariti, walaupun kita diperkenankan untuk tiba cepat di sana, tapi tidak perlu tergesa-gesa seperti ini. Kurangi kecepatan kudamu. Lihat di belakang, tempat kawan-kawan kita tertinggal jauh. Kurangi kecepatan, adik. Tahukah Kakang Giri, kenapa tiba-tiba saja kakek memerintahkan kita pergi ke Bukit Tengkorak? Ya, aku tahu, Adik Sariti. Kakekmu menghendaki kehadiran kita dapat membantu kelompok pendekar jika sampai terjadi kekacauan ataupun angkara murka dari kelompok hitam. Hal lain lagi yang membuat aku penasaran, dan juga pasti kakek dan setiap orang, bahwa Bukit Tengkorak itu kini tidak lagi dihuni oleh jerangkong hidup. Dan kini justru jerangkong hidup tengah naik ke Bukit Tengkorak itu untuk menuntut pada perguruan hati suci. Pertempuran mahadahsyat akan segera terjadi. Aku ingin sekali menyaksikan pertempuran mereka. Jerangkong hidup hendak menempur perguruan hati suci. Dapat dipastikan perguruan itu akan menjadi rata dengan tanah. Belum tentu, Kakang. Kita belum lagi tahu sampai di mana kekuatan perguruan itu dan siapa pemimpinnya. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jerangkong hidup telah berangkat sejak siang tadi. Sementara itu, tak jauh dari kaki Bukit Tengkorak, di sebuah gua yang cukup besar dan terlindung, Resi Amista duduk bersila. Sementara di hadapannya tergeletak sebilah pedang berwarna kuning keemasan. Pedang yang belum banyak dikenal oleh dunia kependekaran. Pedang ular emas. Belum lagi aku menembus ke dalam alam gaib. Mengamati pedang ini, kekuatannya sudah terasa mencekam diriku. Kulihat kekuatan apa yang berada di dalam pedang ular emas ini. Resi Amista kemudian memejamkan matanya dan kedua tangannya saling cengkam. Beberapa saat kemudian tubuhnya nampak bergetar. Setelah beberapa saat terlihat kedua tangannya yang saling mencengkram itu bersinar kemerah-merahan. Resi asing itu kemudian mengeluarkan suara bagaikan suara iblis dari dalam kubur. Aku
Kekuatan apapun yang berada di dalam pedang ular mas, tampakkanlah wujud. Tampakkanlah wujudmu. Kemudian, Resi Amista membentak keras dan kedua tangannya yang mengeluarkan sinar kemerah diarahkan pada pedang ular mas di hadapannya. Terjadilah suatu keanehan. Pedang yang tengah tergeletak tiba-tiba melayang naik dan kemudian melesat keluar gua. Mau kemana kau? Kembali! Ya! Resi Amista kembali membentak keras dan kemudian tangannya dijulurkan ke depan. Selintas, cahaya kemerah-merahan melesat mengejar larinya pedang ular mas itu. Dan seketika itu juga di mulut gua, pedang ular mas berputar di udara, dibelit oleh cahaya kemerah-merahan. Pedang ular mas tersebut meliuk-liuk, berusaha untuk melepaskan diri dari belitan cahaya kemerah-merahan. Kembalilah, kembalilah. Kau tidak akan dapat pergi dariku dengan begitu saja. Kau akan menjadi milikku selamanya. Kembali! Ya! Kau tidak akan mampu untuk lepas dariku. Perlahan-lahan, pedang ular mas itu tertarik kembali oleh kekuatan gaib Resi Amista yang berupa tali kemerah-merahan. Tetapi ketika pedang itu tiba dekat dengan resi asing itu, kau tidak akan dapat memaksakan kehendakmu padaku. Aku berhak menentukan siapa yang pantas menjadi majikanku. Janganlah ganggu aku lagi. Rupanya engkaulah yang merupakan penjelmaan dari pedang ular mas itu. Siapakah engkau ini sesungguhnya? Aku adalah sang angkara murka. Aku telah berhasil membebaskan diri dari kutukan dewata. Kini aku bebas untuk menumpahkan dendamku, membalaskan sakit hatiku pada setiap anak manusia yang dahulu telah menghina keadaanku. Jika begitu, aku adalah orang yang tepat untukmu, wahai nenek iblis. Aku akan melunaskan dendammu yang tiada bertara itu. Tidak, kau bukanlah orang yang tepat. Aku mencari majikanku sendiri. Tidak, kau harus tetap bersamaku. Kau kini menjadi milikku untuk selama-lamanya. Jangan ganggu aku, atau kau akan kugiras dengan kekuatanku. Marilah kita buktikan saja. Hancurkan kau. Kau kira kau akan dapat menakut-nakutiku dengan bentukmu itu? Walaupun kepalamu mulut gua, kau tetap seekor ular, seekor hewan yang bodoh. Mampus kau manusia sombong. Celakaku dapat mampu tertimbun batu-batu besar ini. Aku harus keluar segera. Ya. Resi Amista tergopoh-gopoh menerjang keluar gua dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, kekuatannya bagaikan menumbuk cadas tebal. Ular raksasa itu mengeluarkan desis serak yang menyeramkan. Sedangkan Resi Amista yang tidak berhasil menerjang ular raksasa itu terpaku sejenak. Gila, ularku tidak membuahkan hasil sedikit pun. Celaka. Tengah Resi Amista itu termangu, ular jelmaan nenek Ranggis itu menubruknya bagai kilat dengan mulut yang menganga. Dan dengan sekali terkam, Resi Amista telah berada di mulut ular raksasa. Dan pada kesempatan berikutnya, tubuh resi asing itu telah putus digigit menjadi dua bagian.
tubuh Resi Amista yang telah menjadi dua tergeletak di mulut gua, sementara ular raksasa itu pun segera lenyap. Dan sebagai gantinya, sebilah pedang ular mas telah terhampar tak jauh dari samping potongan tubuh resi asing itu. Beberapa saat berlalu, sebagaimana yang terjadi sebelumnya, potongan-potongan tubuh resi Amista itu bergetar. Dan tak lama kemudian, bagaikan bernyawa, potongan tubuh itu melayang saling dekat dan keduanya bersatu kembali. Dasar makhluk bodoh. Nenek iblis itu telah menjelma kembali menjadi pedang ular mas. Aku harus cepat memasukinya ke dalam sarungnya agar pedang itu tak lagi membuat ulah. Tangan apa itu yang melesat cepat menuju kemari? Akan kuhadang. Berhenti! Siapakah engkau ini, Kisanak? Mau apakah kau datang mengunjungi Bukit Tengkorak ini? Mau apa aku mengunjungi Bukit Tengkorak ini? Aneh sekali pertanyaanmu itu. Tahukah engkau siapakah aku ini? Resi Amista terkesiap mendengar pertanyaan dari balik laki-laki tua yang sangat menyeramkan itu. Ia mulai berhati-hati menghadapi pendatang yang berwajah menyeramkan itu. Dan beberapa saat kemudian, ia pun teringat akan nama seseorang. Jika aku tidak salah, di hadapanku ini adalah Tuan Jerangkung Hidup. Untuk apakah Tuan datang kemari hari ini? Pertemuan itu belum lagi tiba saatnya. Kami belum lagi siap untuk mengadakan pesta penyambutan. Kukira aku kini tengah berhadapan dengan pimpinan perguruan hati suci. Tapi sayang, pakaian yang memperlambangkan kesucian berwarna putih kau kotori dengan cadar yang pasti menyembunyikan kelicikanmu, wajah, dan juga niatmu yang licik. Kau benar. Aku adalah pimpinan perguruan hati suci. Dan aku adalah Resi Hati Suci. Sayang sekali. Sayang sekali. Mulutmu terlalu jahat, sobat. Hingga aku mungkin akan melupakan kedudukanku sebagai tuan rumah. Setan licik. Bukit Tengkorak ini adalah tempatku. Seluruh tanah Pasundan mengetahuinya. Pergilah kau dari tempat ini, resi palsu. Jerangkong Hidup yang merasa disepelekan, merasa dadanya seakan-akan hendak meledak. Segera saja ia mengerahkan tenaga saktinya dan mengurung untuk kemudian akan dilemparkannya jauh-jauh. Tetapi yang terjadi adalah sungguh di luar dugaan Jerangkong Hidup. Apa yang akan kau lakukan denganku? Kau kira aku, Resi Hati, akan mudah kau permainkan? Baiklah, akan kau lihat sampai di mana kehebatanmu itu hingga berani duduk dan bermukim di bukit ini. Resi Hati Suci ini mampu merubah dirinya menjadi 5 bentuk. Setan, rupanya ia benar-benar seorang tokoh yang luar biasa. Seakan-akan tidak dirasakannya. Beberapa saat setelah kulempar jatuh bentuk-bentuk itu bangkit kembali tanpa cedera dan luka sedikit pun. Celaka. Aku tidak boleh melayaninya dengan cara seperti ini terus-menerus. Hanya sebegitukah nama besar Jerangkong Hidup? Pukulan serentak dari 5 bayang-bayang itu seakan-akan merupakan 5 kekuatan menjadi satu. Akan ku coba menghujaninya dengan kelawar pamungkas. Tubuh
jerangkong hidup, kemudian naik ke udara dan bagaikan seekor kelelawar malam yang haus darah. Ia melayang menyambar-nyambar dan dari kedua telapak tangannya bagaikan hujan menyambar logam pipih berbentuk kelelawar. Hajar! Setan! Pukulan-pukulan dan senjata rahasianya bagaikan hujan mengurung 5 bentuk. Ya! 5 bentuk semu Resi Amista pontang-panting dibuat oleh hujan pukulan dan senjata rahasia jerangkong hidup. Tanpa disengaja, kembali beberapa pukulan dan senjata rahasia melumpuhkan Resi Amista secara bersamaan. Tubuhnya kembali menjadi satu. Kau memang hebat, Resi Hati Suci. Tetapi kau masih belum pantas untuk menduduki bukit tengkorak milikku. Akan kulihat wajah licik yang bagaimana yang bersembunyi di balik cadar putihmu itu, Hati Suci. Jerangkong hidup melangkah perlahan-lahan mendekati Resi Amista yang tergeletak beberapa tombak di hadapannya. Resi Amista yang terbujur dengan 5 luka di tubuhnya mengerang kesakitan. Keadaannya nampak begitu lemah. Tetapi ketika jerangkong hidup mendekatinya dan hendak menyingkap cadar di wajahnya, Resi Amista bangkit dan kemudian menyerang tanpa diduga-duga. Iblis licik kau. Kau tidak patut lagi untuk tetap tinggal di bukit ini, jerangkong hidup. Relakanlah bukit ini untukku, untuk perguruan Hati Suci. Dan kau sebagai pemilik pertamanya akan kujadikan tumbal untuk kebesaran bukit tengkorak. Iya. Resi Amista yang mengenakan pakaian berwarna putih dengan cadar putih mengangkat tangannya siap untuk menghancurkan jerangkong hidup. Akan tetapi tiba-tiba saja tangannya berhenti di atas. Ia menoleh jauh ke atas bukit. Aku mendengar suara Karmapala bersama para mita menuju kemari. Celaka. Apa yang harus aku lakukan? Hilanglah sudah satu tenaga yang cukup baik untuk pertemuan nanti. Karmapala pasti akan menjadi marah dan meninggalkan bukit ini, atau setidak-tidaknya menentang aku jika melihat gurunya kubuat seperti ini. Jerangkong hidup yang tidak mengerti dengan keadaan, begitu melihat kelengahan lawannya, segera saja ia melompat, menjauh, dan kemudian melenting cepat, melesat menjauhi bukit tengkorak. Kebetulan sekali kau pergi, jerangkong hidup. Jikapun kubunuh, aku belum tentu berhasil menyembunyikan mayatmu. Itu mereka sudah tiba. Kakak! Apa yang terjadi di sini? Saya melihat bekas-bekas pertempuran dan dari atas bukit sana, saya sempat melihat bayangan seseorang yang berkelobat meninggalkan tempat ini. Apakah yang sebenarnya terjadi, Kek? Dan mengapakah kakek memakai cadar? Untunglah aku. Durga telah menyelamatkan rencanaku. Dan pedang emas ini cepat kusembunyikan di balik jubahku. Seorang pengacau yang tidak kukenal mencoba untuk naik ke atas bukit sambil petantang-petenteng menantang perguruan Hati Suci. Aku tidak bertindak apa-apa. Aku hanya mengusirnya. Aku tidak akan berbuat kejam ataupun menanam dendam pada saat-saat pembukaan perguruan ini. Aku akan naik kembali. Apakah kalian bermain-main di sekitar sini? Iya, Kek. Kami baru saja turun. Kami akan bermain-main lagi, Kek. Baiklah, berhati-hatilah. Aku akan naik ke atas. Apalagi yang ingin Kakang katakan? Adik Paramita. Iya. Keanehan-keanehan di Bukit Tengkorak ini rasanya semakin menjadi besar. Apakah engkau tidak merasakannya? Tidak. Maksud Kakang, keanehan yang mana? Hatimu terlalu polos, Adik Mita. Apakah engkau tidak merasakan keanehan dari semua rencana kakekmu? Kurang lebih 10 hari yang lalu, mereka baru merencanakan pertemuan ini. Tapi yang terjadi adalah sebuah persiapan yang sangat sempurna.
Mereka kini bahkan telah berhasil mengumpulkan barisan murid yang kelihatan gagah dalam waktu yang sangat singkat dan juga seragam yang rapi. Tapi, bukankah kita juga tahu bahwa mereka semua adalah penduduk-penduduk desa sekitar Bukit Tengkorak ini, Kakang? Dan memang kakek telah menyebarkan undangan ke desa-desa sekitar bukit ini. Itu semuanya wajar, Kakang. Dan berguru di sebuah perguruan seperti ini mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka mempunyai masa depan dengan kepandaian mereka yang didapat dari sini. Dan mengenai seragam, apa sulitnya? Kakek Amista adalah seorang yang kaya, Kakang. Ia bekas pembantu utama dari ayahku, Prabu Jaya Suntana. Iya. Mungkin aku yang salah. Apa Kakang masih ragu? Kakang ingin menyelidikannya lebih jauh? Datang ke desa-desa itu, melihat dan menanyakan pada sisa-sisa penduduk di sana. Sudahlah adik Mita. Semoga saja semua kecurigaanku adalah tidak benar. Marilah kita kembali dan tunggu saja. Sementara itu, rombongan kecil Raden Purbaya tengah menuju Bukit Tengkorak. Anting Wulan, Cempaka dan Mamang Kuraya yang bersama dengannya berderap di atas punggung kudanya meninggalkan istana Kencana Wungu. Apakah kita akan melalui jalan kota atau melintas belantara, tuanku? Kukira sebaiknya kita percepat saja perjalanan kita. Dengan memintas belantara, kita akan menghemat cukup banyak waktu. Mungkin tidak sampai besok malam, kita akan tiba di Bukit Tengkorak. Bukankah begitu, Kek? Iya. Kukira ada mikir. Hari mulai senja. Kukira kita tidak perlu berhenti. Masih cukup terang. Jika kegelapan tidak menghambat, kita dapat teruskan perjalanan ini. Aku kira cahaya bulan bisa membantu kita, tuanku. Jika begitu, kita beristirahat nanti menjelang tengah malam. Rombongan kecil itu terus saja memacu kudanya menembus padang ilalang, jalan berbatu dan juga belantara. Hari telah menjadi gelap. Keempat penunggang kuda memusatkan perhatiannya jauh ke muka. Beberapa saat kemudian, Cempaka yang berada dekat dengan Mamang Kuraya melihat gelagat yang kurang baik dengan kakeknya. Kek! Tuanku, berhenti! Kakek! Pengaruh kadal api itu, tuanku. Kek. Tolong tuanku, jaga kakek. Biar saya yang akan mencari air. Apa yang terjadi dengan kakek Mamang Kuraya? Mengapa tuanku tidak berbuat sesuatu pun? Aku tidak tahu harus berbuat apa, Kawulan. Ini adalah pengaruh dari kumatnya racun kadal api. Dan ini adalah kumatnya yang mungkin telah kesekian belas kali. Kasihan sekali. Kakek sangat menderita sekali. Apakah kita tidak berbuat sesuatu untuk mengurangi rasa sakitnya? Saya sudah, bahkan sering mencobanya pada saat-saat yang lalu. Tapi tidak pernah berhasil. Rasa sakit ini akan segera mereda setelah beberapa saat. Dan dengan meneteskan air ke mulutnya, menurut kakek, rasa sakitnya akan berkurang walaupun sedikit. Apakah memang tidak dapat diobati, dihilangkan? Sulit sekali, Kak. Tuanku melupakan nenek Jampi di pinggir sungai Cipunagara. Justru ini semua datangnya dari nenek Jampi. Maksudku, karena kebandelan kakek, semuanya jadi seperti ini. Kakek meninggalkan nenek Jampi, padahal pengobatan itu belum lagi selesai. Dan pada saat itu,
kakek juga sudah mengerti bahwa penderitaan seperti ini akan didapat. Benar-benar nekat. Mengapa lama sekali? Apakah Cempaka tidak menemukan sungai di sekitar tempat ini? Sementara itu, Cempaka yang tengah berusaha menemukan air telah berjalan cukup jauh dari tempat di mana ia meninggalkan kakeknya. Oh, Dewata, mengapa aku belum juga mendengar suara gemericik air? Oh, kakek tentu menderita sekali tanpa tetes air di mulutnya. Oh, itu di sana. Aku mendengar suara riak dari sungai kecil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Cempaka berhasil menemukan sebuah sungai kecil. Cukup sudah kukira air ini. Aku harus segera kembali. Tunggu. Kurang ajar. Kau membuat air ini tumpah. Mau apa kau? Tidak apa-apa, Nona. Aku tidak akan berbuat jahat padamu. Hanya jika aku beritahu, siapakah engkau ini? Sangat mencurigakan sekali engkau malam-malam berada di tempat seperti ini. Hutan belantara yang sunyi. Menyingkir setan pengganggu. Aku tidak ada waktu untuk berbincang-bincang denganmu. Waduh, galaknya bukan main. Apakah kau tidak takut? Kau justru saat ini berada seorang diri di tempat ini. Sedangkan di hadapanmu saat ini adalah seorang laki-laki. Siapakah kau ini? Menyingkirlah segera. Jangan berdiri di dekatku. Kau galak sekali, Nona. Aku semakin penasaran dan curiga dengan sikapmu. Setan! Tanpa mempedulikan lagi, Cempaka kembali mengambil air di sungai. Dan kemudian, ketika melihat pemuda itu menutup jalannya, tanpa ragu-ragu lagi, Cempaka yang menjadi cemas dengan keadaan kakeknya, menyerang pemuda itu dengan kaki dan sebelah tangannya. Begitu berhasil melemparkan penghadangnya, Cempaka segera berlari cepat kembali untuk menemui kakeknya. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda.
Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kisah pertemuan besar di Bukit Tengkorak. Apakah Anting Wulan akan berhasil mendapatkan pedang ular emas miliknya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan